Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Laili Puji Lestari, mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas forum 6 mata kuliah Auditing 1. Dalam forum 6 kali ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai materialitas dalam auditing. Materialitas adalah dasar untuk penentuan resiko atau risk assessment dan penentuan luasnya prosedur audit. Materialitas ini akan digunakan antara lain untuk satu, menentukan bidang-bidang laporan keuangan yang perlu diaudit, menentukan konteks untuk strategi audit menyeluruh, kemudian merencanakan sifat dan luas dari prosedur audit spesifik, dan menentukan materialitas untuk golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu apabila suatu atau lebih golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu yang mengandung kesalahan penyajian yang jumlahnya lebih rendah daripada materialitas laporan keuangan secara keseluruhan, yang diperkirakan secara masuk akal akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh para pemakai laporan keuangan tersebut. Materialitas terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu 1. Overall materiality. Overall materiality adalah materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan yang didasarkan pada kearifan profesional auditor mengenai jumlah terbesar salah saji dalam laporan keuangan tanpa mempengaruhi keputusan ekonomis pemakai laporan keuangan. Jika jumlah salah saji yang tidak dikoreksi atau amount of uncorrected misstatement terpisah atau digabungkan lebih besar dari overall materiality yang ditetapkan untuk penugasan tersebut, maka laporan keuangan disalah sajikan secara material. Menurut standar akuntansi 30, pada saat menetapkan strategi audit secara keseluruhan, auditor harus menetapkan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Beberapa contoh overall materiality yaitu laba dari operasional berlanjut 3% hingga 7%, kemudian pendapatan atau pengeluaran 1% hingga 3%, aset 1% hingga 3%, dan ekuitas 3% hingga 5%. Kemudian selanjutnya yaitu performance materiality. Performance materiality adalah materialitas yang digunakan dalam pelaksanaan audit atau disingkat materialitas pelaksanaan yang digunakan auditor untuk menekan resiko sampai ke titik rendah. Dalam hal ini, salah saji yang dimaksud adalah akumulasi salah saji yang tidak dikoreksi entitas dan salah saji yang tidak teridentifikasi oleh auditor. Menurut standar akuntansi 320, penentuan materialitas pelaksanaan bukan merupakan suatu perhitungan mekanis yang sederhana dan membutuhkan adanya pertimbangan atau kearifan profesional. Penentuan ini dipengaruhi oleh pemahaman auditor atas entitas yang dimutakhirkan selama pelaksanaan prosedur penilaian risiko, kemudian sifat serta luasnya kesalahan penyajian yang terdeteksi dalam audit sebelumnya, serta harapan auditor berkaitan dengan kesalahan penyajian dalam periode berjalan. Soal selanjutnya yaitu kapan auditor akan memberikan opini dengan pengecualian. Auditor akan memberikan opini dengan pengecualian yaitu ketika auditor setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan, atau auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu audit risk. Audit risk atau AR atau resiko audit adalah kemungkinan resiko salah saji yang bersifat material dan atau penggelapan atau fraud yang bisa lolos dari proses audit jika auditor tidak melakukan tugasnya secara cermat. Tujuannya ini yaitu untuk mengukur dan memetakan resiko audit yang mungkin timbul dan bisa menentukan di mana proses pemeriksaan dilaksanakan secara ketat dan di mana agak longgar, di mana audit penuh atau full audit, dan di mana secara acak atau random audit. Di audit resiko audit ini yang paling sering digunakan yaitu ada rumus AR sama dengan IR kali CR dikali DR, di mana AR adalah audit risk, IR inherent risk, CR control risk, dan DR adalah detection risk.
Model resiko audit ini biasa diterapkan dengan 3 langkah, yaitu yang pertama, kantor akuntan publik atau KAP biasanya sudah mematok besaran angka persentase audit risk yang bisa diterima atau biasanya tak boleh lebih dari 10%. Kemudian yang kedua, menentukan IR dan CR. Inherent risk atau IR diukur dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal. Kemudian CR diukur dengan menilai desain dan implementasi sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh auditee. Kemudian yang ketiga, penentuan DR dengan menggunakan persamaan sehingga menjadi DR sama dengan AR dibagi IR dikali CR. Kemudian besarnya DR inilah yang nanti akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang prosedur audit, substantif tes, dan rencana audit secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir yaitu apa hubungan antara materialitas audit dengan resiko audit. Hubungannya yaitu jika auditor mempertahankan resiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Kemudian jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, resiko audit menjadi meningkat. Demikian penjelasan forum 6 kali ini. Mohon maaf bila masih banyak terdapat kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.